الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan insyaallah pembahasan kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala tentang puasa-puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 309 diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis sahih yang bisa kita jadikan sebagai dalil untuk kita beramal. Sayyidah Aisyah berkata, kana Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Hari Asyura, kata Sayyidah Aisyah, adalah hari di mana orang-orang Quraisy berpuasa pada zaman jahiliyah. Berarti berdasarkan keterangan ini, orang Quraisy sebelum Rasulullah diutus sebagai nabi, masyarakat Quraisy sudah berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan Asyura. Para ulama mengatakan boleh jadi ini termasuk syariat para nabi sebelumnya yang belum berubah. Jadi ada hal-hal yang diamalkan oleh orang Quraisy dari warisan peninggalan para nabi yang belum berubah. Di warisan ini masih dipertahankan berpuasa pada hari Asyura. Boleh jadi ini bagian dari syariat Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim punya putra Ismail. Dari Ismail itu lahirlah keturunan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy itu secara garis nasab keturunan itu dari Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin ini adalah di antara warisan para nabi, Nabi Ibrahim yang belum dirubah. Seperti syariat khitan misalnya. Itu orang Quraisy berkhitan mereka sebagaimana para nabi berkhitan. Nabi Isa itu berkhitan. Semua nabi itu berkhitan. Jadi syariat khitan itu diamalkan oleh orang Quraisy. Walaupun mereka sembah berhala tapi khitan. Orang Yahudi itu khitan karena dia mengikuti ajaran Taurat, ajaran nabi-nabi yang belum mereka rubah. Jadi kalau ada yang mengaku mengikut Nabi Isa, seharusnya khitan gitu. Jadi sebenarnya yang meneruskan ajaran Nabi Isa dan para nabi itu kita, umat Islam. Dan orang Quraisy, orang jahiliyah itu kalau ingin mengejek seseorang, dia akan mengatakan si fulan ini adalah anak dari wanita yang tidak berkhitan. Jadi kalau disebut dia anak dari wanita yang tidak berkhitan, itu berarti celaan, itu aib. Itu diantara ajaran para nabi yang masih dipertahankan. Salah satunya adalah puasa Asyura. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Nabi SAW berpuasa pada hari itu.
pada periode Mekah Nabi berpuasa, yaitu puasa Ashura. Jadi puasa Ashura bukan dimulai sejak periode Madinah, sejak periode Mekah sebelum hijrah itu sudah puasa Ashura. Ya. Falamma qadimal Madinah, ketika Nabi datang ke Madinah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, shamahu, Nabi melanjutkan puasa Ashura. Bukan mulai puasa, tapi melanjutkan yang sudah pernah dilakukan pada periode Mekah. Beliau melanjutkan puasa Ashuranya di Madinah. Wa amara bisyamih, dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Setiap perintah itu wajib. Jadi menurut zahir dari hadis ini, pada awalnya puasa Ashura itu wajib hukumnya dilakukan oleh kaum muslimin. Falamma ufturida Ramadan, ketika Ramadan difardukan atau diwajibkan tahun kedua Hijriah, kana Ramadan huwal faridah. Setelah Ramadan diwajibkan berpuasa, maka sekarang yang wajib adalah puasa Ramadan saja. Wa turika Ashura, dan ditinggalkanlah Ashura. Maksud ditinggalkan ini bukan tidak berpuasa, tapi maksudnya tidak lagi diwajibkan seperti dulu, telah beralih hukum menjadi sunnah saja. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu, siapa yang ingin puasa silahkan, sunnah hukumnya. Wa man syaa tarakah, dan siapa yang tidak mau berpuasa silahkan tidak berpuasa. Nah, ini sejarah tentang puasa Ashura. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas dijelaskan, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi datang ke kota Madinah, hijrah ke Madinah, fara'al yahuda tasum yauma Ashura, Nabi melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Faqala ma hadha, kemudian Nabi bertanya, ada apa dengan puasa Ashura ini? Kenapa ya kalian wahai Yahudi berpuasa pada hari Ashura ini? Seperti halnya Nabi dan para sahabat berpuasa sejak di Mekah itu. Mereka berkata, hadza yaumun salih, ini adalah hari baik. 10 Muharram ini hari baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israila min aduwwihim, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Siapa musuh mereka? Fir'aun dan pengikutnya. Allah selamatkan Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel. Setelah laut terbelah, dengan izin Allah mereka melewatinya, dan Fir'aun tenggelam dengan bala tentaranya. Allah selamatkan mereka dari musuh mereka. Fasamahu Musa, lantas Nabi Musa berpuasa pada hari itu sebagai wujud rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi mengetahui cerita itu dan membenarkannya, Nabi berkata, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa dari kalian. Yang lebih berhak mengamalkan ajaran Musa, melanjutkan perjuangan Musa, itu adalah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa itu nabi orang Islam atau nabi orang Yahudi? Nabinya orang Islam, bukan punya orang Yahudi. Nabi Musa itu, Musa itu punya umat Islam. Nabi Isa itu punya umat Islam. Semua para nabi itu punya kita, karena umat Islam, umat Muhammad lah yang meneruskan ajaran para nabi itu. Pada saat umatnya mengkhianati dan merubah ajaran para nabinya, umat Islamlah yang meneruskan ajaran mereka. Jadi kalau mau baca Taurat, baca Quran. Dalam Quran itu semua isi Taurat ada. Itu intisari Taurat ada dalam Quran. Siapa mau baca Injil, baca Quran. Intisari Injil ada dalam Quran. Siapa mau baca Zabur, baca suhuf para nabi, baca Quran saja. Tidak usah penasaran kita, gimana sih Taurat itu, gimana sih Injil yang asli itu, gimana sih suhuf itu. Siapa yang penasaran, ambil mushaf Quran, buka, baca,
pahami maknanya. Itulah ajaran para nabi, intisarinya ada di sana semua. Itu dia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kitalah pelanjut pewaris para nabi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis atau keterangan dari Abdullah bin Abbas ini terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari Asyura, ini yang betul-betul sahih adalah peristiwa selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejahatan Fir'aun. Ini yang sahih, karena hadisnya itu hadis yang sahih ya, ada dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau ada yang bertanya, benar tidak bahwa pada tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, peristiwa terbelahnya lautan dan mereka menyeberang, diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, dan pada hari itu ditenggelamnya Fir'aun, itu benar tidak? Itu pasti benar, karena riwayatnya sahih. Cuma kadang-kadang di masyarakat mungkin atau melalui media yang kita baca, yang kita dengar, ada disebut beberapa kisah atau peristiwa yang dikait-kaitkan dengan 10 Muharram. Misalnya ada satu riwayat dari Abu Hurairah marfu'an. Marfu'an ini berarti Abu Hurairah menisbahkan, menyandarkannya kepada Nabi langsung. Kalau disebut marfu'an berarti di situ bermakna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah. Jadi dalam riwayat ini, cuma sebelum kita baca riwayatnya, di sini komentar dari Ibnul Jauzi bahwa hadis ini palsu. Beliau memasukkan hadis Nabi yang tentang peristiwa ini adalah hadis palsu dalam kitab Maudhu'annya. Kemudian Imam Suyuti dalam Al-La'ali Al-Masnu'ah juga mengatakan hadisnya palsu, walaupun perawinya siqah. Inilah kerjaan para pemalsu hadis. Kadang-kadang dia ambil hadis palsu, dia pasangkan sanadnya sanad yang sahih, casingnya bagus, isinya sudah busuk. Antara bungkusnya dengan isinya tidak sesuai. Isinya hadis palsu, tapi bungkusnya, casingnya perawi-perawi yang terpercaya. Jadi begitu lihainya mereka membungkus kebusukan itu dengan sanad yang bagus, rantai periwayatan yang sempurna, supaya laku di pasaran, supaya umat terima itu. Ternyata ini para ulama telah membuat penelitian. Imam Suyuti itu adalah ulama besar, itu ulama hadis mazhab Syafi'i. Beliau menulis buku khusus tentang kumpulan hadis palsu. Jadi para ulama ini demi menjaga umat, ajaran umat ini, menjaga, memproteksi pemikiran umat, pemahaman umat terhadap agamanya, mereka tulis kumpulan hadis-hadis palsu supaya umat waspada, jangan tertipu, terkecoh oleh riwayat-riwayat mungkin yang tersebar, yang populer, ternyata tidak punya dasar sama sekali. Ibnu Iraq juga menjelaskan dalam Tanzihus Syariah, itu juga tentang koleksi hadis-hadis palsu. Di antara hadis palsu tentang ini disebut bahwasanya Rasulullah berkata, dan menurut versi hadis palsu ini disebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Bani Israel berpuasa 1 hari dalam setahun, yaitu hari Asyura, maka berpuasalah kalian. Ini redaksi hadisnya seperti itu. Tidak ada masalah, karena ada hadis sahih yang menyuruh kita puasa. Jadi kita puasa Asyura bukan karena hadis palsu ini, tapi karena hadis sahih, ya. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, dalam riwayat palsu ini, fa innahul yaumal ladzi taballahu fihi ala Adam, karena pada hari Asyura 10 Muharram inilah hari di mana Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Ini bukan cerita Nabi Musa saja. Disebut dalam riwayat ini pada hari Asyura 10 Muharram itu Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam kan bertobat, tobatnya diterima oleh Allah pada hari itu, katanya. Wa huwal yaumul ladzi rafa'allahu fihi Idris makanan 'aliyya, dan hari inilah Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang mulia.
Wa huwal yaumul ladzi najja fihi Ibrahim minan nar, dan hari Asyura itulah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Wa huwal yaumul ladzi akhraja fihi Nuhan minas safinah, dan hari Asyura adalah hari di mana Allah mengeluarkan Nabi Nuh dan pengikutnya dari kapal, dari perahu, dan perahu itu berlabuh di atas bukit Judi, ya, pada hari Asyura katanya. Wa huwal yaumul ladzi anzalallahu fihi Taurah ala Musa, dan inilah hari di mana Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Jadi dikumpuli cerita-cerita ini, dicocok-cocokkan, taruhlah hari Asyura. Kemudian wa fihi fadallahu Ismail minadz zabhi, pada hari itu Allah menebus Nabi Ismail dari sembelihan. Kisah sembelihan itu, waktu mau disembelih ternyata bukan Nabi Ismail yang disembelih, tapi kibas. Pada hari itu kejadiannya, kata riwayat tersebut, wa huwal yaumul ladzi akhrajallahu Yusufa minas sijni, dan dialah hari di mana Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Waktu Nabi Yusuf difitnah masuk penjara, kemudian keluar dari penjara pada hari Asyura. Wa huwal yaumul ladzi raddallahu ala Ya'qub basarah, dan ini adalah hari di mana Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub yang sebelumnya hilang. Nabi Yakub karena bersedih, menangis selalu kehilangan anaknya, sehingga kedua matanya buta. Allah kembalikan penglihatannya pada hari Asyura katanya. Wa huwal yaumul ladzi kasyafallahu fihi an Ayyub al-bala, dan hari Asyura adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Abi Ayyub dari penyakitnya. Wa huwal yaumul ladzi akhrajallahu fihi Yunus min batnil hut, dan dia adalah hari di mana Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, ya. Wa huwal yaumul ladzi falaqallahu fihil bahra li bani Israil, dan inilah hari di mana Allah membelah lautan untuk Bani Israel. Kalau ini betul, ya, berdasarkan hadis sahih. Tapi yang selebihnya itu yang disebut tadi, wa huwal yaumul ladzi ghafarallahu li Muhammadin dzambahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dan inilah hari di mana Allah mengampuni dosa-dosa. Allah memberikan jaminan ampunan kepada Nabi Muhammad terhadap segala kesalahan-kesalahannya. Wa fi hadzal yaumi abara Musa al-bahra, pada hari ini Nabi Musa menyeberang lautan. Wa fi hadzal yaum anzalallahu ta'ala at-taubah ala qaumi Yunus, dan pada hari ini Allah menerima taubat kaum Nabi Yunus, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hadis yang berbunyi demikian atau memiliki redaksi dengan rangkaian yang cukup indah isinya, ya, kumpulkan cerita-cerita para nabi dan bagaimana mereka terselamatkan dari musibah-musibah, dikumpulkan semuanya pada hari Asyura. Ternyata riwayat ini adalah palsu atau sangat-sangat bermasalah berdasarkan penjelasan dari Ibnul Jauzi. Kata Ibnul Jauzi, hadza hadisun la yashukku aqilun fi wad'ih, ini adalah hadis yang tidak diragukan lagi oleh orang yang berakal tentang kepalsuannya. Walaqad abda'a man wada'ahu wa kashafal qina' wa lam yastahi, dan orang yang membuat hadis palsu ini betul-betul kreatif. Dia cari, dia kumpul kisah-kisah itu semua, dicocokkanlah dengan hari tadi. Kreatif betul, kata Ibnul Jauzi, dan dia tidak malu-malu membuat hadis palsu ini. Wa kasyafal qina', dia buka topengnya itu. Yang buat hadis palsu ini tidak malu-malu, dia buka topengnya, kemudian dia melakukan sebuah kejahatan terhadap agama Allah. Kan buat hadis palsu itu kejahatan atas nama agama itu. Jadi diancam oleh Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siap-siap tempatnya dalam neraka. Jadi kalau kita udah tahu ini hadis-hadis palsu, jangan kita sebarkan. Kalau ada yang menyebarkan, ya kita sampaikan ini tidak betul hadisnya, ya. Adapun bagian-bagian tertentu dari hadis ini seperti bahwa Nabi Musa diselamatkan, itu benar berdasarkan hadis sahih. Kemudian masalah kapal Nabi Nuh berlabuh,
di atas bukit Judi dan Nabi Nuh keluar dari kapal pada hari Asyura, ini ada riwayat yang mendukung, walaupun riwayatnya tidak sekuat tentang kisah Nabi Musa. Itu ada disebut. Kalau itu mungkin masih dalam kategori bisa kita toleransi lah. Kemudian pada hari itu diterimanya taubat Nabi Adam, itu ada riwayat, tapi riwayatnya bukan marfu, bukan dari Nabi. Jangan kita bilang itu qala Rasulullah, tapi yang mengatakan itu adalah tabi'in, seperti Ikrimah misalnya, nggak sampai ke Rasul. Jadi kalau tabi'in yang bilang itu, boleh jadi tabi'in sumbernya Israeliat, dari sumber Ahlul Kitab, bisa jadi bukan qala Rasulullah. Kalau kita bilang itu qala Rasulullah, ini jadi masalah. Jadi kadang-kadang ada sebuah narasi, sebuah ungkapan, kalau kita katakan itu ucapan sahabat, tidak ada masalah. Ucapan tabi'in, tidak ada masalah. Mungkin dia dapat dari sumber mana. Tapi kalau kita bilang itu qala Rasulullah, itu hati-hati, pertanggungjawabannya berat. Nah, ada sebuah riwayat kalau qala Rasulullah dia tidak benar, dhaif atau palsu. Tapi kalau qala sahabat, qala tabi'in, itu silahkan. Cuma persoalannya ucapan tabi'in ya tidak bisa menjadi hujah bagi kita. Apalagi sumbernya ini belum tentu dari Nabi, walaupun dia bercerita tentang persoalan gaib, persoalan masa lalu yang tidak bisa disaksikan kecuali dengan pemberitaan wahyu. Tapi ada indikasi bahwa kisah itu diperoleh dari Ahlul Kitab gitu. Jadi kisah-kisah tentang gaib, tentang peristiwa masa lalu yang tidak kita saksikan, itu boleh jadi sahabat atau tabi'in, bisa jadi mengambilnya dari Ahlul Kitab. Belum bisa kita klaim bahwa itu adalah qala Rasulullah SAW, apalagi sanadnya bermasalah. Jadi yang kita yakini benar tentang Asyura itu adalah tentang selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun, itu yang betul-betul sahih. Selebih dari itu masih bermasalah. Kalau tentang Nabi Nuh tadi, kapalnya berlabuh di atas bukit Judi, itu masih ada toleransi lah, ada riwayat, atau hari itu diterimanya taubat Nabi. Tapi selain daripada itu masih sangat kita ragukan ya kebenarannya. Jadi sesuatu yang masih meragukan seperti ini, apalagi sudah dinyatakan oleh para ulama yang kompeten di bidang hadis bahwa itu palsu atau semi palsu, memang sangat bermasalah, maka kita tidak perlu menyebarkannya. Ya puasa-puasa terus berdasarkan hadis sahih, tapi jangan kita bilang hari itu adalah hari Nabi Ismail selamat dari sembelihan, Nabi Yunus keluar dari perut ikan, macam-macam lah kita sebut. Ini perlu kita menyebarkan hal-hal yang memang belum jelas kebenarannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah wafat, ada memang beberapa peristiwa terjadi pada hari Asyura itu, 10 Muharram. Di antaranya adalah peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Nah, itu memang peristiwanya terjadi pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Pada usia beliau 56 tahun, beliau dibunuh oleh sekelompok pasukan pada masa pemerintahan Yazid bin Abi Sufyan. Itu kejadiannya pas hari Asyura itu. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah selain beliau mengatakan dalam kitabnya Minhajus Sunnah, dia katakan wa sara asy-syaitan bisababi qatlil Husain radhiyallahu anhu yuhdisu lin-nasi bid'atain. Kata Syekhul Islam bahwasanya syaitan disebabkan terbunuhnya Husain pada tanggal 10 Muharram itu, syaitan membuat dua macam bid'ah di kalangan kaum muslimin. Ini peristiwa terbunuhnya Husain setelah Rasulullah wafat tahun 61 Hijriah. Itu Muawiyah pun sudah wafat waktu itu. Umat Islam dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Jadi dengan peristiwa Husain, terbunuhnya Husain ini, muncul dua bid'ah. Sampai sekarang mungkin masih berlangsung bid'ah tersebut. Yang pertama adalah bid'ahnya kaum Rafidah, kaum Syiah, orang yang mengklaim bahwa mereka adalah pembela, pendukung, pecinta Ahlul Bait sampai kepada tingkat pengkultusan. Itu mereka cukup merayakan itu Asyura itu. Dengan apa mereka merayakannya? Dengan
menjadikan hari Asyura itu sebagai hari kesedihan, hari duka, hari ratapan. Nah, sampai sekarang nampaknya masih masih dirayakan, di mana pada hari itu mereka meratap-ratap, menjerit-jerit, mengenang bagaimana tragisnya peristiwa terbunuhnya Husain itu, ya. Sampai mereka menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak pakaian, melukai tubuh mereka, anak-anak dibawa darah-darah itu, ya. Nah, itu sudah siap ambulan itu. Biasanya pada hari itu ambulan disiapkan itu, mungkin ada yang udah darah-darah nggak tahan itu dibawa ke rumah sakit, dan mereka menganggap itu ibadah. Nah, jadi bahayanya bid'ah begitu. Bid'ah itu dia menganggap apa yang dia lakukan itu adalah satu cara dia mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah nanti dimaki-maki sahabat-sahabat Nabi yang menurut mereka menjadi biang terjadinya fitnah di tengah kaum muslimin. Ya, salafus saleh yang seharusnya kita muliakan, kita doakan, pada hari itu menjadi objek celaan. Mereka tumpahkan kemarahan mereka, sumpah serapah mereka untuk mengutuk, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat yang mulia, ya. Kemudian diceritakanlah kronologis peristiwa terbunuhnya itu, yang kebanyakannya banyak disusupi kisah-kisah dusta atau kebohongan-kebohongan, ya, yang memberikan kesan bahwa ternyata kejam sekali, ya, perlakuan terhadap Husain radhiyallahu anhu. Nah, sebenarnya Husain itu adalah sosok tokoh milik ahli sunnah wal jamaah. Kita semua memuliakannya, mencintainya. Bahkan terbunuhnya Husain itu kita menganggapnya sebagai syahid. Beliau seorang syahid atas peristiwa tersebut, ya, karena beliau dikhianati oleh orang-orang Irak. Orang-orang Irak inilah yang mengundang dia itu datang ke sana setelah dia terkepung oleh pasukan tadi. Mereka berlepas diri dan tidak mau menolongnya. Jadi sebenarnya yang membunuh Husain itu ya orang Irak, termasuk yang mengklaim bahwa mereka adalah pendukung-pendukungnya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Abdullah bin Umar pernah ditanya oleh seseorang dari ahli Irak, penduduk Irak. Ibnu Umar ditanya, apa hukum orang yang berihram melakukan haji, yang sedang berihram, sedang melakukan ibadah haji, dia berihram, kemudian dia membunuh seekor lalat, apa hukumnya? Orang sedang ihram bunuh lalat. Ketika mendapat pertanyaan itu, Abdullah bin Umar mengatakan, ahlul Iraq yas'aluna an qatlidz dzubab wa qad qatalu ibna binti Rasulillah. Orang Irak ini tanya hukum bunuh lalat, sementara mereka telah membunuh anak dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia tanya hukum bunuh lalat, sementara dia sudah membunuh manusia terbaik, di antara manusia terbaik, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar mengherankan ada orang seperti itu. Nah, jadi peristiwa Husain, terbunuhnya Husain ini memang terjadi pada tanggal 10 Muharram itu tahun 61 Hijriah. Sehingga orang-orang Rafidhah itu merayakan, bukan merayakan, dia menghidupkan hari itu jadi perayaan tapi berisi kesedihan dan ratapan. Itu bid'ah yang pertama, kata Syekhul Islam. Bid'ah yang kedua, pada hari itu dijadikan oleh sekelompok yang lain yang merupakan ibaratnya antitesa dari kaum Rafidhah tadi, kelompok sebaliknya, namanya kelompok Nawasib. Kelompok Nawasib ini kelompok yang benci kepada Ali, kepada Ahlul Bait, yang tidak suka kepada Husain, tidak suka kepada Hasan, tidak suka pada Fatimah. Jadi semulia, orang paling mulia seperti Ali, Hasan, Husain, ada juga orang benci. Itu kelompok Nawasib. Salah satunya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang terkenal dalam sejarah itu, banyak dia bantai para ulama itu, orang-orang di zamannya itu kelompok Nawasib. Mereka tidak suka dengan Hasan, tidak suka dengan Husain, tidak suka dengan Ali. Jadi yang membenci Ali ini lumayan juga, banyak juga orang Nawasib ini. Orang Nawasib ini dengan kematiannya Ali mereka senang. Orang Khawarij pun begitu, dengan wafatnya Ali mereka senang. Dengan meninggalnya Hasan mereka senang, meninggalnya Husain mereka senang. Makanya kata Syekhul Islam, ada dua bid'ah. Pertama bid'ah kesedihan, itu orang Rafidhah yang mengkultus Ali. Yang kedua bid'ah
kegembiraan, di mana Asyura itu dirayakan. Karena ada yang menurut mereka ini adalah musuh, itu sudah mati, sudah meninggal, jadi dirayakan. Jadi hari Asyura itu jangan kita rayakan. Kadang-kadang muncul nanti hadis-hadis palsu lain tentang seharusnya kita bergembira pada hari Asyura. Misalnya disebut barang siapa yang memakai celak pada hari Asyura, maka dia tidak akan menderita sakit mata selama tahun tersebut. Siapa yang pakai celak pada hari Asyura, insyaallah aman, tidak sakit mata. Ini hadis palsu juga. Barang siapa yang mandi pada hari Asyura tidak akan sakit selama setahun tersebut. Barang siapa yang memberikan keluasan, artinya memberikan keluasan rezeki kepada keluarganya, artinya pada hari itu diistimewakan, buat kenduri lah macam-macam, maka Allah akan bukakan rezekinya sepanjang tahun. Jadi jangan sampai kita merayakan mengkhususkan hari Asyura itu dengan kegembiraan, apapun alasannya. Kalau orang Nawasib tadi gembira karena terbunuhnya Husain, orang yang mereka tidak sukai. Jangan kita ikut-ikut menyerupai mereka. Juga jangan ikut-ikut Syiah bersedih pada hari itu, meratap atas kematian Husain. Kita Ahlussunnah wal Jamaah hari itu ngapain? Puasa sebagai wujud rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas selamatnya Nabi Musa. Karena kita mengikut sunnah Nabi SAW, Nabi berpuasa, dan dalam rangka mukhalafah kita disunahkan puasa hari 9 Muharram, Tasu'a. Itu kalau tidak sempat puasa Tasu'a, puasa 10 Muharram, tambah satu hari lagi, hari ke-11, supaya ada mukhalafahnya. Jadi itu yang kita lakukan, yang disunahkan untuk kita lakukan pada hari Asyura. Jadi tidak perlu ada amalia-amalia khusus, perayaan-perayaan khusus, apakah dalam bentuk kesedihan ataupun dalam bentuk kegembiraan. Karena itu menyerupai kelompok-kelompok tadi itu, dua kelompok yang menyikapi Asyura ini dengan perbuatan bid'ahnya. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.